Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dulur-dulur, hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah bisa bertemu kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu ibadah. Siapa tahu dengan dibangun channel ini bisa membantu para dulur-dulur untuk memahami ilmu-ilmu ibadah. Ya. Ini kemarin di salah satu tayangan ada orang yang menanyakan gimana cara menghadirkan rasa dalam sholat kita ini. Jadi memang banyak di kalangan luar ini karena mungkin belum memahami ilmunya ya dulu ya, nggak apa-apa. Ini jadi sholat itu biasa mulai. Sholat itu nggak bisa merubah untuk akhlakul karimah kita. Sholat hanya sholat, duduk, duduk. Tidak bisa merubah akhlakul karimah kita. Padahal diciptakannya syariat sholat itu untuk pelajaran diri kita. Selain itu kewajiban beribadah kepada Allah, itu juga untuk membimbing kita agar kita bisa memahami gimana caranya kita berhablum minan nas dengan baik. Ya. Kalau ngomong masalah rasa untuk menghadirkan rasa dalam sholat, mungkin yang dimaksud adalah rasa itu gimana kita mendapatkan barokahnya dari sholat itu, karomahnya dari sholat itu. Bisa nggak merubah kita dalam tatanan akhlakul karimah itu untuk sehari-hari. Makanya kemarin sudah pernah saya bicara. Ada lagi orang yang mengatakan sholat khusyuk itu gimana sih? Nah ini. Cuman kalau saya itu suka simpel. Makanya apa? Kalau dibahas terlalu tinggi nanti boleh. Lebih baik kita bahas secara gampang aja. Kemarin saya udah ada pengkajian tentang masalah sholat. Itu salah satu untuk belajar bareng-bareng gimana caranya kita menghadirkan rasa dalam diri kita ini. Sholat kita ini bisa merubah akhlakul karimah kita. Nanti yang merasakan itu orang lain loh. Sekarang fulan alhamdulillah bisa berubah akhlakul karimahnya. Sekarang si fulan yang tadinya. Nah, ini namanya rasa itu didapat dari orang lain. Nah, caranya gimana biar kita bisa mendapatkan itu juga? Caranya dengan yang kayak ini. Yaitu satu, kita harus bisa memahami apa itu syariat sholat yang sebenarnya. Sudah saya katakan berulang-ulang. Rokok dulu sebentar. Sudah saya katakan dulu bahwa untuk menghadirkan sholat, rasa dalam sholat, kita juga harus bisa memahami apa itu takbiratul ihram, apa itu rukuk, apa itu sujud, apa itu at-tahiyat. Kenapa harus diciptakan syariat sholat? Maka sebelum kita mempelajari sholat sebenarnya apa? Yang paling penting adalah wudunya lho, wudu. Karena apa? Sahnya wudu, sahnya sholat. Sahnya wudu, sahnya sholat. Ya. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Karena apa? Sahnya wudu salah satu rukun sahnya sholat. Kemarin saya
dan nanti insya Allah suatu saat nanti kita beda lagi itu. Ya, mungkin karena kemarin maaf trouble kita masih dan namanya pemula lalu ya dimaklumi ada kekurangan ya, itu proses ya. Manusia itu gak ada yang sempurna lur ya dimaklumi ya lur ya. Makanya bantu lur kalau yang suka channel ini di subscribe kayak gitu ya, bantu membangun channel ini, siapa tahu bisa bermanfaat untuk jenengan, itu di subscribe jangan lupa. Bukan yang menyuruh tapi cuma menyarankan kalau jenengan suka dengan channel ini kayak gitu ya. Tak lanjutkan, ini ada di tengah-tengah kayak gini gitu. Nah, sholat itu sudah kemarin saya katakan sudah terdiri dari 4 gerakan. Makanya kalau jenengan pengen menghadirkan rasa benar-benar jenengan dapat ketika jenengan takbiratul ihram, ketika jenengan membaca doa iftitah, daripada pikirannya jenengan lari ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini kemari, lebih baik ayo kita kembalikan ke dalam hati kita. Kita pahami apa itu takbiratul ihram dengan berdiri. Kita kemarin saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan takbiratul ihram ini adalah kalau mewakili daripada salah satu sifat itu dilambangkan dengan sifat iblis atau unsurnya api loh itu. Artinya kita disuruh mengendalikan emosi itu, sifat api itu, unsur api itu, sifat iblis itu harus kita kendalikan loh ketika jangan pada waktu takbiratul ihram introspeksi, koreksi. Allahu Akbar kabiran alhamdulillah kasir. Kayak gitu ketika jangan berdoa. Saya yakin, saya juga kayak gitu. Kalau takbir Allah, kadang pikiran kita lari kemana-mana. Daripada lari kemana-mana, kita masukkan ke dalam hati kita. Kita introspeksi, koreksi. Oh iya, saya masih enggak bisa mengendalikan emosi saya. Oh iya, ketika saya diejek, saya masih marah. Apa kayak gitu loh. Ya. Ya Pak. Jangan sombong, jangan kayak gitu. Kalau jenengan bisa mendandani diri jenengan pada waktu sholat introspeksi, koreksi, insya Allah jenengan akhirnya masuk ke dalam hati, jenengan akan mendapatkan rasa Allahu Akbar. Kayak gitu jenengan akan merasakan. Oh ya Allah, senang lama ini ternyata Gusti, saya ini masih sombong. Silahkan nanti perbaiki setelah jenengan salah, jenengan sholat perbaiki. Jangan sombong, jangan sok, Anda pasoro, kendalikan api. Contoh ini, ya ini korek. Kalau kita bisa mengendalikan api, manfaatnya banyak. Apa ketika mau merokok kayak gini, atau istri jangan mau merokok satu jangan sendiri, ya. Dulur-dulur perempuan ini, yuyunya, ya mau masak mau apa, coba kalau nggak bisa mengendalikan api, terbakar langsung kayak gitu, ya. Iya Pak. Paham ya? Iya, kadang sholat kok hanya untuk merasa ketika ditanya, lo kok jangan sholat sekarang tuh iya pengen masuk surga. Lo itu salah. Itu jangan ngawur. Ya, ngawur yuk, tidak yuk. Oh, sekarang ngantuk yuk, jangan sambil ngantuk. Ya, ini kita kebiasakan pakai bahasa Indonesia ini. Ya, karena ternyata di luar sana ada yang nggak paham kalau kita pakai Jawa. Ya. Iya Pak. Jadi kayak gitu ya, jangan sholat kayak apa dubruk. Sholat itu bukan untuk keduniawian lho, sholat itu untuk kembali ke hati jenengan, introspeksi ke diri jenengan, koreksi hati jenengan, kembali terus ya, untuk dibenahi insya Allah lah. Kalau jenengan bisa kayak gitu, jenengan nanti hablum minannasnya baik, hablum minalalamnya baik kan gitu loh lur. Ya. Terus yang kedua ruko itu angin loh, artinya belum benar jenengan harus bisa mengendalikan sifat hewani sampean. Ya, ruko itu sifat hewani, angin. Sifat hewani. Artinya jenengan harus bisa mengendalikan nafsu jenengan, jangan sembarangan ngeluarin nafsu di mana-mana ngawur. Enggak boleh. Dosa itu, ya dikendalikan. Jenengan sifat iblis, sifat hewani itu sudah diberi wadah sendiri-sendiri loh kan jenengan, no? Ada namanya kamar mandi, toilet, karena apa? Untuk membuang, ya.
ada wadahnya sendiri-sendiri, maka nafsu juga ada wadahnya sendiri-sendiri, emosi ada, makanya diberikan wadah untuk mengeluarkan emosi kita dengan baik. Ya, apa? Ketika kita mau beribadah kepada Allah, belajar tentang ilmu-ilmu ibadah, kita harus emosi. Saya harus bisa, saya harus menjadi orang baik. Itu namanya bagus. Ya, Ya, Bah. karena emosi masalah keduniawan, sholat buat keduniawian, salah. Ya, salah ya. Ya, sholat itu untuk refleksi, introspeksi, koreksi. Yo, ngono amang. Ya, Ya. mengendalikan sifat hewani. Makanya ketika jenengan ruku, ayo kembalikan lagi hati jenengan. Ayo kita introspeksi, koreksi ke hati jenengan. Introspeksi ke hati kita untuk mengendalikan sifat hewani kita, mengendalikan nafsu kita. Ya. 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 Maka diberikan wadah, yaitu istri kita. Kalau yang perempuan diberikan suami, itu untuk menyalurkan, mengendalikan sifat hewani. Ya. Ya. Yang ketiga adalah sujud. Itu daripada simbol unsurnya adalah air. Ya. Sifatnya manusiawi, wedinan. Maka sujud. Wong nek wedi ngono, ndelep. Artinya kita disuruh merendah, lho. Jadi ketika jangan bersujud, introspeksi koreksi, aku ki lho, si sombong apa. Harus andap asor. Ya. Merendah. Merendahlah jenengan serendah-rendahnya biar enggak direndahin. Ngono. Ya, bagaimana biasa sek. Ya, ngono ya. Ya gitu, ya merendah. Kemarin caranya sudah saya bedah itu. Ya, di pengajian sholat itu ada. Makanya kan ini cuma mengingatkan aja. Jadi kalau jangan ingin menghadirkan rasa, ya, yang pengajian yang kemarin itu jangan bisa dilihat di pengajian sholat. Kalau suaranya kurang itu nanti lihat agak ini tidak apa-apa, tapi itu bisa belajar sedikit, maaf ya kalau kemarin kurang jelas. Itu. Jadi kalau kita benar-benar sujud, artinya kita ini harus bisa merendahkan diri. Terhabil menanas yang sombong yo. Oh. Terus yang keempat adalah atahiyat. Iya, atahiyat. Atahiyat ini apa? Atahiyat ini adalah seperti duduk yang membawa unsur tanah. Sifat malaikat dulu. Sifat malaikat ini harus dikendalikan yo. Ya, sifat malaikat juga harus dikendalikan. Well, jangan asal memberi. Lihat, jangan memberi untuk mabuk ya enggak boleh. Ya, memberi nyawer itu nggak boleh loh. Tapi itu bagus. Lo kasihan istri jenengan, jatahnya akhirnya kurang. Coba istri jenengan ikut ke klub malam, jangan marah nggak? Para suami, ingat. Ya, kalau kamu tidak mau diselingkuhi, maka kamu jangan selingkuh. Coba istri jenengan selingkuh, marah nggak sampean? Tenang, kaum hawa tak bantu ini. Ya, jangan mentang-mentang lanang, nggak mau kalah pengennya menang. Akhirnya kasihan perempuan wedok bisa dibawek karo dadaan. Oh no. Ya. Ya, jadi ya, dulu deh itu jadi untuk menghadirkan rasa dalam sholat, ya, artinya harus kembali ke hati jenengan, introspeksi diri jenengan ada kode kajian sholat itu, ya. Ini hanya untuk memperjelas, ya. Nanti insya Allah itu baru ada, itu namanya sholat khusyuk. Jadi daripada pikiran jenengan tarik kemana-mana, tarik untuk introspeksi. Contoh, ketika jenengan ini sholat asar, jenengan harus introspeksi dari duhur sampai asar ini apa saja yang jenengan kerjakan. Kalau di situ ada ranah-ranah menyakiti orang, jenengan harus minta maaf. Jangan pernah diulang, itu namanya taubatan. Ya, apa? Dikau introspeksi terus. Nanti sholat maghrib kayak gitu, dari asar sampai maghrib jenengan koreksi lagi. Terus itu dikoreksi kayak gitu yuk. Ya, jangan memikirkan kemana-mana, pikirkanlah hati kita sendiri pada waktu kita menghadap Allah, yaitu sholat syariat. Paham? Paham, Mbak. Ya. Jelas nggak kira-kira ini? Apa masih ada ini yang mengganjal yuk? Enggak, Mbak. Ya. Jelas ya. Karena kemarin kajian sholatnya sudah, ini hanya kemarin ada pertanyaan aja. Katanya untuk menghadirkan rasa, untuk mengendalikan rasa itu adalah dari diri kita yang bisa untuk introspeksi, memahami setiap gerakan ini untuk kembalikan lagi ke hablum minanas, seperti rokok. Rokok ini jenengan kalau pengen bisa merasakan rokok ini jenengan harus tahu rokoknya mereknya apa, kayak gitu ya.
Ya. Apa? Rasa. Maka dinikmati. Maka sholat itu harus dinikmati. Jangan sholat gebrak. Lah kalau sholat hanya jangan untuk ke dunia ya gimana kok bisa menikmati? Akhirnya jangan nggak bisa dapat rasa. Tapi kalau jenengan sholat jenengan untuk kembali introspeksi untuk mengoreksi hati kita, ya, akhirnya kita bisa dapat rasa. Oh iya ternyata kita salah. Oh iya ternyata saya kurang baik. Oh iya ternyata banyak yang harus kita benahi. Itu namanya dapat rasa yuk. Ya, ya. Untuk sedulur yang ada di mana itu kemarin nggak nyebutin ya. Ini mungkin jawaban yang sedulur tanyakan tentang gimana mendatangkan rasa, yaitu dengan kalau sholat introspeksi atau koreksi ke hati jenengan, kaji apa yang belum baik lalu perbaiki, ya. Kira-kira kesalahan apa jenengan harus minta maaf, ya. Jangan diulang lagi, nanti insya Allah akan dapat rasanya, ya. Insya Allah jangan pikiran kemana-mana, jangan selalu berpikiran negatif kepada orang, ya. Tapi selalu berpikiran positif, selalu introspeksi, koreksi ke dalam diri kita sendiri. Ya, paham ya? Paham, Pak. Mungkin kali ini cukup aja. Nanti kalau seumpama memang dari dulur kita ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi admin atau apa, biasa telepon secara langsung ataupun apa, ya, untuk memperjelas. Oke ya. Mungkin kiranya saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Kalau Allah masih mengijabah, semoga apa yang saya sampaikan kepada dulur ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu ibadah untuk dulur-dulur kita semua. Jangan lupa ya dulur, kalau dulur suka dengan channel ini, ya, bantu channel ini, bangun channel ini sebaik-baiknya dengan bantuan subscribe-nya daripada dulur-dulur semua. Kalau dulur suka, ya, agar apa? Saya bisa edukasi terus, ya. Saya akan insya Allah akan memberikan apa benar-benar yang saya ketahui. Karena kita ini di sini sama-sama belajar, ya. Ya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak pada dulur-dulur, ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.